Kejaksaan Negeri Magetan akhirnya menetapkan satu tersangka kasus korupsi alokasi dana desa di Desa Baleasri, Ngariboyo, Magetan. Tersangka merupakan mantan kepala desa dan setelah diperiksa langsung dijebloskan ke rutan Magetan. Setelah sempat terhenti sekitar 1 tahun, akhirnya Kejaksaan Negeri Magetan menetapkan satu tersangka kasus korupsi alokasi dana desa Baleasri, Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Kejaksaan Negeri Magetan memanggil mantan kepala desa Baleasri tersebut terkait kasus korupsi penyelewengan alokasi dana desa tahun 2017 hingga tahun 2018 lalu. Emi Haryono, mantan Kades Baleasri, diperiksa secara tertutup di dalam ruangan Kasipitsus Kejaksaan Negeri Magetan kurang lebih selama 5 jam. Pemeriksaan dinyatakan valid setelah selesai dilakukan pemeriksaan data dan berbagai barang bukti temuan dari hasil sitaan penggeledahan di kantor desa Baleasri. Selanjutnya, pihak kejaksaan mendatangkan tim kesehatan untuk mengecek kondisi kesehatan Emi yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi alokasi dana desa tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan Eli Rahmawati menjelaskan penetapan tersangka berdasarkan hasil perhitungan jumlah kerugian uang negara yang sudah dilakukan oleh BPKP, yakni Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Jawa Timur. Adapun modus tindak pidana korupsi ini, tersangka melakukan markup RAB atau rencana anggaran biaya. Ternyata di RAB tersebut tidak sesuai dengan bangunan fisik atau tidak ditemukan dalam pembangunan fisik di lapangan. Akibat perbuatannya negara dirugikan sebesar 200 juta rupiah lebih. Jadi dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dia terkait dengan penyimpangan dana desa dan alokasi dana desa tahun 2017-2018 terkait dengan pengelolaan dana desa yang tidak seharusnya, yang tidak sesuai dengan aturan. Modusnya antara lain ada pekerjaan fisik yang langsung ditangani oleh dia langsung, padahal sudah ada tim pengawal kegiatan. Kemudian ternyata hasil dari pekerjaan fisik itu ada yang tidak sesuai RAB. Ada pekerjaan fisik yang ada pertanggungjawabannya, dicairkan anggarannya, tapi tidak ada kegiatan. Itu antara lain modusnya. Pada saat proses penyidikan, kita sudah meminta perhitungan kerugian negara ke BPKP perwakilan Jawa Timur, dan ada kerugian negara atau daerah sebesar lebih keseluruhan desa lebih kurang sebesar 248 juta lebih dari perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Emi Haryono. Selesai diperiksa dan ditetapkan menjadi tersangka, selanjutnya Emi Haryono, mantan kepala desa Baleasri ini, dijebloskan ke rutan kelas 2B Magetan untuk menjalani hukuman dan menunggu proses sidang. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 Junto 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 terkait pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru yang menyeret beberapa perangkat desa Baleasri lainnya. Dari Kabupaten Magetan, Yoni Setio Rahmawanto melaporkan. Ya, saudara, dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk kemakmuran masyarakat, namun dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Korupsi masih saja terjadi. Kita harus melawan untuk keadilan negeri. Dan saudara, untuk membahasnya kami saat ini sudah tersambung bersama dengan pengamat hukum, Bapak Seto Cahyono SH M.Hum. Assalamualaikum, selamat sore Pak Seto. Selamat sore Pak Seto. Selamat sore. Iya, Pak Seto, belakangan banyak sekali kasus yang baru saja kita simak. Apa yang perlu dikaji, apa yang perlu disikapi dari semua ini, Pak? Jadi yang perlu disikapi pertama bahwa, terima kasih ya sebelumnya, yang perlu disikapi itu adalah bagaimana ya penataan pengelolaan keuangan desa ini itu dari pusat sampai daerah ini harus dipertegas lagi. Artinya begini ya, kan kalau kita bicara dana desa itu dana yang berasal dari APBN. Sementara ada istilah alokasi dana desa, ada berbagai istilah ya, yang kadang-kadang cukup membingungkan ya. Oleh karena itu kita harus lihat ya, ada dana yang dari APBN, ada yang dana dari pemerintah daerah, ada yang asli dari desa itu sendiri. Oleh karena itu disinilah kadang-kadang persepsi perangkat desa, itu di satu sama lain berbeda-beda gitu loh.
Oleh karena itu sebenarnya pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa ini yang dulu diatur ya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, kemudian ditindaklanjuti dengan PP Nomor 113, yang kemudian Permendagri Nomor 113 kemudian dicabut, lahirlah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Nah, sebelum dilaksanakan di desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 itu juga perlu peraturan daerah atau peraturan yang menyangkut tindak lanjut dari ini berupa Perbup. Nah, pertanyaannya adalah sudahkah di daerah-daerah itu dibuat Perbup yang menindaklanjuti dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 itu dari sisi aturan main. Yang kemudian nanti juga di desa selama ini ya, saya kebetulan terlibat di dalam sosialisasi undang-undang desa sampai pada peningkatan kapasitas perangkat desa 3 tahun dengan kerjasama dengan UNER pada waktu itu. Seharusnya begini, kalau di pusat itu ada undang-undang tentang pengelolaan keuangan negara, di daerah itu ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah, maka di desa seharusnya ada peraturan desa tentang pengelolaan keuangan desa, walaupun ada yang beralasan toh kabupaten sudah membuat perda yang mengatur itu, tetapi kan ini kerjasamanya dengan di desa itu kan selain pengelola keuangan negara juga ada BPT yang melakukan pengawasan kan itu loh. Nah ini yang mungkin celah-celah juga perlu ditutupi dalam arti ketika ada korupsi di BPT barangkali salah satunya adalah kelemahan dalam bidang pengawasan kan gitu loh. Baik, ketika memang sudah ada sendiri. Ya, Oke, Pak Seto, kalau misalnya memang sudah ada regulasi daerah yang itu juga melibatkan kecamatan, ada yang melibatkan inspektorat. Cuma persoalannya adalah kalau kita bicara pengelolaan itu bagaimana dari sisi akuntabilitasnya kan itu lah. Oke. Itu salah satu yang harus kita Baik, cermati kami sudah mendapatkan poinnya Pak Seto. Pak Seto, tapi kalau semamanya regulasinya sudah ada, aturannya sudah jelas. Badan akuntannya juga seharusnya ada. Tapi kan kasus ini sudah bergulir seperti ini, Pak. Apa yang harus dimaksimalkan lagi? Apa yang harus dikomunikasikan? Ya mental sebetulnya, mental aparatur. Oleh karena itu pengawasan dari masyarakat menjadi penting. Kalau sudah mental ini kan otomatis kan sulit dikontrol kan gitu loh. Orang kan kadang-kadang lupa, orang kadang-kadang ngerti tetapi tetap saja karena kebutuhan tertentu dia melanggar hukum gitu loh. Baik, tadi sempat disebutkan bahwa ada mental, ada juga tentang pengawasan. Lalu faktor apa saja yang paling sering membuat uang negara atau suatu program ini rawan dikorupsi? Adakah celah yang bisa kita cermati agar tidak terjadi hal serupa, Pak? Ya, terutama pada kesadaran gitu loh. Ya, kesadaran pemerintah desa, ya kemudian kesadaran masyarakat desa. Karena kadang-kadang begini ya, persoalan-persoalan di desa itu kan tidak semudah yang dibayangkan. Misalnya dalam hal pemerataan ya, itu bisa jadi terjadi konflik politik dari sisa-sisa pemilihan kepala desa misalnya. Itu terjadi gitu loh. Satu sisi kan belum tentu gitu loh, kerugian itu pada akhirnya masuk pada kantongnya kepala desa, belum tentu. Walaupun memang ada juga yang memang masuk kantongnya kepala desa, artinya kadang-kadang di desa itu ada kebijakan-kebijakan di mana gitu ya, tolak ukur kebijakan batas atas batas bawahnya itu belum tentu gitu loh, perangkat desa memahami. Ya. Oke. Itu kalau bicara kebijakan, tetapi kalau di dalam konteks perencanaan pemerintahan itu kan harus jelas anggaran itu apa saja, ya dah. Kemudian plafon anggarannya berapa, ini sebetulnya kan seharusnya sudah direncanakan dengan baik kan itu. Oke, artinya Bapak melihat di sini ada potensi implementasi di lapangan ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, Pak ya? Iya. Oke, apa yang harus dilakukan kalau kita sudah menemui fakta atau fenomena seperti itu? Ya sebetulnya kan begini, pemerintah itu tidak kurang-kurang untuk mengingatkan gitu. Tetapi kan permasalahannya kadang-kadang seperti masa pandemi ini bagaimana? Jangankan kok desa ya, ada kemungkinan di daerah saja banyak problematika. Oleh karena itu kan kami dari perguruan tinggi juga rencana melalui Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara akan mengadakan seminar tentang tanggung jawab dan tanggung gugat penyelesaian ya permasalahan menghadapi COVID ini juga kita perlu bagaimana pemecahnya dari aspek hukum pidana, bagaimana dari aspek hukum keuangan. Artinya peran serta perguruan tinggi, peran serta pemerintah atau peran serta masyarakat itu harus tetap dioptimalkan dalam kondisi apapun gitu ya. Oke, Pak Seto, Bapak tadi menyinggung tentang peran serta dari perguruan tinggi pendidikan. Iya. Konkretnya yang seperti apa, Pak?
Ya kami mengadakan seminar, workshop ya untuk membedah persoalan-persoalan yang ada. Ini Oke. yang saya katakan tadi akan dilaksanakan, tapi nanti untuk pemerintahan daerah ya, belum menyentuh desa. Bukan tidak mungkin ke depan kita akan menyentuh pada desa untuk apa, tanggung gugat dan tanggung jawab penyelesaian masalah COVID ini dari sisi keuangan daerah gitu ya. Untuk Baik. menyentuh sisi mentalnya di bagian mananya, Pak? Sisi mental itu kan kembali kepada kesadaran. Oke. Ya, orang kadang-kadang kan lupa, kadang-kadang gitu. Ngerti tetapi ya karena desakan politik tadi bukan tidak mungkin akhirnya menjadi lemah kan gitu loh. Seorang pemimpin kan harus kuat menghadapi persoalan. Baik, Pak, kalau berbicara mengenai pandangan hukum, sebenarnya apakah sanksi untuk kasus korupsi ini masih belum cukup berat, sehingga masih saja terus terjadi pelanggaran? Kalau sanksi itu kan begini sebetulnya, itu kan tergantung hakim melihat persoalan seperti itu. Ya bagaimana hakim memaksimalkan apa ancaman hukuman gitu loh. Artinya kan begini, kalau ancaman hukuman itu sebetulnya targetnya jera, ya jera ini kan untuk siapa? Ya bukan tidak mungkin ya koruptor sekarang diputus misalnya sekian tahun, nanti kan ada koruptor baru kan gitu. Jerahnya kan pada yang sudah melakukan, tetapi yang pelaku baru kan belum jerah namanya. Oke, untuk Oleh karena itu memastikan kan mereka keadilan jerah, Pak. masyarakat dilihat dari keseluruhan nanti. Baik, Pak Seto, untuk memastikan mereka jerah, Bapak tadi mengatakan ini harus dipastikan agar mereka ini jerah. Bapak melihat hukum kita masih belum membuat mereka jerah begitu? Ya, jadi begini, kalau saya melihat hukum dari dua sisi ya. Ketika hukum itu mengikat, maka hukum dibutuhkan dalam rangka kesadaran gitu loh. Hukum diberi sanksi itu kan karena paksaan gitu loh. Jadi kan oleh karena itu bagaimana menyadarkan dulu dalam rangka preventifnya, bukan represifnya, bukan pada akhir represif, kalau menurut saya begitu. Baik, terima kasih Pak Seto Cahyono sudah bergabung bersama kami. Mas, Kami Mas berharap Ira, ya, semoga dengan Mbak saja Dinda. Nggih. apa yang semoga saja apa yang kita obrolkan pada petang hari ini nantinya bisa didengar oleh dinas terkait, pihak-pihak terkait yang semoga saja nantinya bisa memberikan inspirasi agar lebih peduli lagi terhadap dana desa. Karena sekali lagi dana desa ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Ya. Terima kasih Pak sekali Seto. lagi Pak Seto Sama-sama, Cahyono. sama-sama.